Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat jemaat yang sudah hadir. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau satu dalam doa. Saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Segala hormat dan puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan hebat kami, tapi oleh karena kasih-Mu lah Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami kembali Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah mengurapi di ibadah pertama, kami percaya Tuhan di ibadah kedua ini Tuhan Engkau kembali mengurapi kami. Urapi kami Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia Tuhan. Urapi memberkati kami Tuhan. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu. Tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu. Sehingga pelayanan kami hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Pertemukan kami di dalam sukacita damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarnya. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan ruangan ini terlebih ruangan hati kami. Bahkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau menjamah, Engkau sentuh hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami pulang dari tempat ini, pulang tidak sama kami seperti datang. Tapi kami pulang membawa kemenangan lepas kemenangan, jawaban lepas jawaban. Dan kami percaya ketika kami datang ke tempat ini, membawa segala masalah baik itu sakit penyakit Tuhan pasti sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Yang bertanya-tanya Engkau adalah jawaban. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Terima kasih Bapa, berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit beserta istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Saudara sukacita, amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa dirinya diberkati Tuhan? Yakin, amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sekali lagi katakan, Yesus
sukacitaku, kekuatanku Tuhan. Yesus kekuatanku, amin. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Pujian ini berkata, apapun yang terjadi dalam keadaan kita, biarlah sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan pasti berikan kekuatan, sukacita, penghiburan, semua yang terbaik. Karena Dia sumbernya, amin. Karena Dia sumbernya. Gak ada lain di dunia ini yang dapat memberikan semua itu. Bahkan Yesus sudah mati di kayu salib buat setiap kita. Mari naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, amin Tuhan. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari nyanyikan Yesus, Yesus, Yesus kekuatanku. Amin Tuhan. Penolong. Sekali lagi katakan, Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, amin Tuhan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku. Ya Tuhan, katakan dan percaya, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi, sukacitaku dari dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari masing-masing kau berdoa kepada Tuhan. Kalau
Kalau untuk jalan-jalan saja Tuhan berikan, apalagi kalau untuk kebutuhan kita, keperluan kita, kehidupan kita. Gak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena burung di udara Dia pelihara, bunga bakung Dia hiasi, Dia dandani sedemikian rupa. Apalagi kita anak-anak yang dikasihinya. Kalau kau mengalami masalah pergumulan hari ini dan mungkin belum ada jalan keluar, tetap percaya dan sekali lagi hanya tetap percaya kepada Tuhan. Kalau jawaban dari doa-doamu belum dinyatakan dalam hidupmu, belum diberikan dari Tuhan untukmu, terus setia, terus berharap kepada Tuhan. Percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kalau tidak diberikan, bukan berarti tidak sayang, tetapi justru Tuhan ingin menghindarkan engkau dari hal-hal yang lebih besar lagi. Tuhan ingin menghindarkan engkau dari masalah-masalahmu yang lebih besar lagi. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Hanya percaya saja. Dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tiba saatnya untuk kembali kami rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah pegangan hidup kami, firman-Mu lah kekuatan kami, firman-Mu lah benteng kami. Kami butuh firman-Mu, berbicaralah kepada kami pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk memberkati umat-Mu di tempat ini. Kami semua siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Ada sukacita, amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Judul dari perikop ini perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Kok Loyoni belum makan siang? Habis ini kita makan siang. Kebetulan hotel sudah menyiapkan makan siangnya saudara di food court, oke? Ayo kita baca dengan suara yang keras sekali lagi ayat 21, 23. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ayat 6. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10. Ayat 11 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita lihat ayatnya yang keempat, jelas di situ dikatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara, ketika ada pesta perkawinan di Kana, dan saat itu ibu Yesus diundang ada di pesta itu, mereka punya masalah, mereka telah kehabisan air anggur. Dan ketika mereka kekurangan air anggur, Alkitab katakan mereka kekurangan anggur, lalu ibu Yesus menghampiri Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ibu Yesus ini punya inisiatif. Dia ingin membantu yang punya hajatan, dia ingin membantu orang yang punya pesta. Karena mereka punya masalah, dia ingin bantu. Dia punya inisiatif, dia datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Dan dia sampaikan masalah yang dihadapi oleh yang punya hajatan, yang punya pesta. Bahwa dikatakan bahwa mereka telah kehabisan air anggur. Tapi ayat 4 dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ibu Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ibu Yesus panggil pelayan-pelayan dan berkata, apa yang dikatakannya kamu lakukan. Kita belajar dari ayat ini saudara, jangan pernah menyerah. Ada amin? Tugas saudara terus minta kepada Tuhan sampai mujizat itu nyata. Tepuk tangan dulu dong. Tugas kita hanya minta sampai mujizat itu nyata. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti meminta kepada Tuhan. Katakan amin. Apapun masalah pergumulan saudara hari ini, saudara sampaikan. Sampaikan kepada Tuhan lewat ibadah di tempat ini. Pergumulan masalah saudara, saudara ceritakan. Dan saya mau ingatkan, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti meminta sampai mujizat itu nyata. Saudara, tapi mari kita lihat ayatnya yang ke-9. Ayat 9 dan ayat 10 katakan begini. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Lalu si pemimpin pesta ini memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada mempelai laki-laki, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tema firman Tuhan hari ini, getting better and better. Temanya adalah semakin baik dan lebih baik. Ada amin? Saya ulangi, temanya adalah semakin baik dan lebih baik. Kalau kita lihat saudara, ketika di pesta itu mereka kehabisan air anggur, bukan berarti si pemimpin pesta ini tidak tahu. Saya yakin dia sempat dengar dari anak buahnya, aduh mana nih anggur lagi, mana nih anggur lagi. Tetapi ketika si pelayan-pelayan membawa air anggur kepada pemimpin pesta, lalu dia cicipi, dan ternyata air anggur itu tetap manis, dengan kata lain bahkan tetap yang terbaik. Kalau kita lihat dalam ayat 10 firman Tuhan katakan begini, setiap orang menghidangkan air anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Saya mau katakan ini adalah gambaran kita nih manusia saudara. Manusia seringkali kita tampilkan yang manisnya itu di depan. Dalam hubungan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Seringkali yang manisnya yang kita tampilkan. Waktu masih pacaran saudara, kita bukakan pintu mobil buat pacar kita. Setelah menikah 5 tahun, katakanlah istri kita lupa tutup pintu atau pintunya nggak rapat.
Nggak lagi tuh kita ngomong manis. Ngomongnya udah mulai beda. Aduh lo tutup dong tuh pintu. On. Kecuali suami-suami yang ada di GBI Rem Ciputra. Tepuk tangan dulu dong bapak-bapak. Biasanya begitu saudara, waktu masih pacaran 5 tahun pertama menikah, manisnya luar biasa. Pahitnya baru mulai muncul. Nggak enaknya mulai muncul. Waktu kita ikut Tuhan, cinta mula-mula, semuanya kita pengen berikan yang terbaik buat Tuhan. Iya apa iya? Karena firman Tuhan ini juga buat saya dan saudara, buat saudara dan saya. Halo? Waktu cinta mula-mula kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Nggak ada kita hitung-hitungan buat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, berjalannya waktu, kita nih mulai menghitung segala sesuatunya. Waktu kita bekerja, baru bekerja, kita berikan yang terbaik. Supaya dilihat pimpinan kita, bos kita, datang on time. Waktunya pulang gak langsung pulang. Masih so sibuk. Pokoknya kita pengen beri yang terbaik. Apa yang kita masih bisa kerjakan, kita kerjakan. Berjalannya waktu 2 tahun, 3 tahun, mulai kita tidak lagi memberikan yang terbaik. Ini adalah gambaran kita manusia. Seringkali di awal, sama juga dengan kartu kredit kan, kita waktu awal-awal ditawarin gak pernah dikasih tahu yang jelek-jeleknya. Yang dikasih tahu ke saudara ada bonus. Saudara apply sekarang, nanti ada bonusnya ini, itu, ini. Yang enak-enak. Tidak pernah dikasih tahu yang tidak enaknya. Atau yang nggak enak itu muncul selalu di belakang. Tapi yang saya mau katakan buat saudara, perhatikan kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya dikatakan begini. Perhatikan. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Si pemimpin pesta sampai bingung. Kok kamu bisa ya simpan air anggur yang baik dari awal pesta sampai akhir. Semua anggurnya anggur yang terbaik. Saudara, lewat 2 ayat ini saya cuma mau bilang begini. Selama saudara undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saudara. Selama saudara undang Tuhan Yesus masuk dalam rumah tangga, keluarga saudara. Selama saudara undang Tuhan Yesus masuk dalam pelayanan saudara. Selama Tuhan Yesus saudara undang masuk dalam usaha, bisnis saudara. Saya mau katakan begini. Saudara tidak akan kekurangan manisnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara tidak akan pernah kekurangan cinta kasih. Saudara tidak akan pernah kekurangan proyek untuk pekerjaan usaha saudara. Saudara tidak akan pernah kekurangan semangat untuk melayani Tuhan. Selama saudara undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saudara. Hidup saudara, rumah tangga saudara, usaha, pekerjaan saudara, semuanya akan selalu manis. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena ini yang dialami oleh pemimpin pesta. Seringkali ini yang kita alami saudara. Kita selalu kekurangan manisnya hidup. Manisnya dalam pelayanan. Manisnya dalam rumah tangga. Manisnya dalam usaha. Tapi saya ingatkan selama ada Tuhan Yesus, kita undang masuk dalam hidup kita. Kita tidak akan kekurangan manisnya. Dalam usaha, pelayanan, rumah tangga, bahkan pekerjaan kita. Kenapa? Karena ada 4 hal. Yang pertama,
yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah persepsi tentang Tuhan. Ulangan 28 ayatnya yang ke-13, kita lihat apa sih maunya Tuhan tuh. Kita lihat Ulangan 28 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi saudara, Tuhan nih yang mau nih. Tuhan nih punya keinginan untuk kita nih anak-anaknya selalu naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Katakan amin. Itu maunya Tuhan buat saudara dan saya. Jadi gak mungkin saudara, Tuhan, kalimat saya nih, biarkan kita. Tuhan akan bawa kita naik. Tuhan akan jadikan kita kepala. Tuhan akan berkati rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita akan selalu manis. Tidak kekurangan cinta kasih. Tuhan akan selalu berikan roh yang menyala-nyala, sehingga kita terus berikan yang terbaik pelayanan kita. Bukan waktu kita lagi susah saudara, kita berdoa cari Tuhan. Begitu udah diberkati, kita lupa, sibuk. Waktu belum punya pekerjaan, kita terus minta doa sama Tuhan. Begitu udah punya pekerjaan, kita lagi kurang berdoa. Waktu lagi belum punya anak, kita minta Tuhan berkati. Kita rajin beribadah, kita rajin berdoa. Begitu udah punya anak, anak menjadi alasan. Tapi dengar baik-baik, selama kita undang Tuhan masuk dalam hidup kita, kita gak akan kekurangan semangat untuk mencari Tuhan. Ada amin? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita akan tetap terus utamakan Tuhan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, ayat yang tidak asing lagi bagi kita semua. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara perhatikan, Alkitab katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhanlah yang akan menolong saudara. Karena Tuhan mau selalu hidup saudara semakin baik dan lebih baik. Bukan dengan kekuatan kita, kepintaran kita, semuanya terbatas saudara. Tapi Tuhan akan membantu saudara. Tuhan yang akan menolong. Karena itu keinginan Tuhan. Tuhan mau saudara naik, Tuhan mau saudara berhasil, Tuhan mau saudara diberkati. Ada amin? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Itu maunya Tuhan. Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan supaya hidup kita lebih baik. Itu maunya Tuhan. Ini yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan mau kita naik bukannya turun. Tuhan mau kita hidup berkemenangan, berhasil. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita semakin baik dan lebih baik? Karena pemeliharaan Tuhan yang penuh dengan kasih saudara. Artinya begini, Tuhan yang pelihara kita nih. Karena itu kita gak boleh takut. Kalau Tuhan pelihara kita, Tuhan akan membuat kita semakin baik. Tuhan yang jaga hidup kita. Bisa gak kita gagal? Bisa. Bisa gak kita kurang? Bisa. Bisa gak kita jatuh? Bisa. Tapi Tuhan akan tetap pelihara kita. Tuhan akan buat hidup kita semakin baik. Sehingga hidup kita baik dan semakin baik dan terus baik. Naik bukannya turun. Karena pemeliharaan Tuhan. Mazmur 86 ayat yang ke-15. Mazmur 86 ayat yang ke-15. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Pemeliharaan Tuhan yang akan membuat kita semakin baik dan lebih baik lagi saudara. Dia mati buat apa? Untuk menyelamatkan kita. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Dia mati buat apa? Supaya kita terima keselamatan itu. Hidup kita semakin baik. Dia mau kita selamat. Dia akan pelihara kita.
Karena itu kita hari ini ada di zaman kasih karunia. Apakah kita bisa mengerjakan keselamatan itu, saudara? Dengan kita mengerjakan keselamatan, yakin saudara akan selamat? Jawabannya, saudara, selamat itu karena kasih karunia. Ada amin? Bukan karena jerih payah kita. Tapi karena kita terima keselamatan itu, Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Kasih karunia, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang membantu kita. Untuk apa? Bisa mengerjakan keselamatan itu. Karena itu kita ada di zaman kasih karunia. Jadi yang kedua, karena pemeliharaan Tuhan yang penuh dengan kasih yang akan membuat kita, hidup kita semakin baik. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, kenapa hidup kita akan getting better and better, semakin baik dan lebih baik? Yang ketiga, karena itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Ada amin? Karena itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan, Yosua 23 ayatnya yang ke-14. Yosua 23 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan apa? Yuk kita baca sama-sama. Nanti kita baca Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca 1, 2, 3. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa perhatikan, satu pun dari segala yang baik yang telah kujanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ulangan 7 ayat 9 katakan apa? Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan pegang janjinya. Tuhan mau kita naik. Tuhan mau kita hidup berkemenangan. Tuhan mau kita diberkati dan menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan yang memelihara hidup kita supaya hidup kita semakin baik, dan Dia berjanji akan membawa kita terus naik, bukannya turun. Ada amin? Karena itu Matius 7 ayat 7 katakan apa? Mintalah maka akan diberikannya kepadamu. Ini janji Tuhan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini janji Tuhan. Karena itu ketika seorang penjahat di sebelah Tuhan Yesus, dia cuma bilang begini, ingat, kata ingat. Ingat kepadaku. Ingat aku. Cuman ada kata ingat, saudara. Alkitab katakan apa? Hari ini Tuhan Yesus bilang, engkau ada bersama denganku. Ada amin? Ketika dia ketuk, ketika dia minta, saat itu. Karena Tuhan sudah berjanji, kalau engkau minta akan diberi. Kalau engkau ketuk, pintu akan dibuka. Ada amin? Kalau engkau mencari, engkau akan mendapat. Langsung dapat ya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu saudara, hari ini jangan berhenti untuk berdoa. Undang Dia masuk dalam hidup saudara. Sehingga rencana Tuhan buat saudara, naik bukannya turun, Tuhan akan genapi. Tuhan yang akan pelihara hidup kita. Dia selalu pegang janjinya. Dan yang keempat, yang terakhir saudara. Saudara lihat. Kan firman Tuhan katakan, waktu ibu Yesus menghadap Yesus, dia bilang, mereka kehabisan air anggur. Tuhan Yesus bilang begini, waktuku belum tiba, belum saatnya. Tapi saya mau ingatkan saudara, kalau hari ini ada orang menganggap saudara kecil, menganggap saudara rendah, kalau ada orang yang saat ini menghina saudara, kalau ada orang saat ini hanya melihat sebelah mata,
Kalau ada orang saat ini ya sedang melemahkan iman saudara, saya mau bilang begini sama saudara. Saudara tutup telinga dan tutup mata saudara. Tidak usah pusing apa kata orang. Karena selama saudara undang Tuhan masuk dalam hidup saudara. Ini poin keempat. Selama saudara undang Tuhan itu masuk dalam hidup saudara. Dengar baik-baik. Kuasa Tuhanlah yang akan berdaulat atas hidup saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang akan berdaulat atas hidup saudara. Nggak apa-apa orang ngecilin saudara. Nggak apa-apa orang ngerendahin saudara. Nggak apa-apa saudara dilihat sebelah mata. Nggak apa-apa dibilang saudara kurang. Orang hina saudara, nggak apa-apa. Yang penting ada Tuhan dalam hidup saudara. Dan nanti saudara lihat kuasanya akan berdaulat atas hidup kita. Kalau kuasanya berdaulat atas hidup kita, dengar baik-baik. Dia akan buat hidup kita semakin baik dan lebih baik dan terus baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan. Lihat Tuhan Yesus bilang gini, waktuku belum tiba. Tapi si Ibu Yesus panggil pelayan-pelayan. Apa yang dikatakannya lakukan. Karena Ibu Yesus tahu. Kuasa itu ada di tangannya. Ada amin? Kalau hari ini dia mau bilang, engkau diberkati. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menahan berkat itu. Kalau Tuhan Yesus bilang hari ini, engkau sembuh. 1 juta dokter bilang, tidak ada obatnya. Tidak bisa disembuhkan. Kalau Tuhan mau bilang sembuh, saudara sembuh hari ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau saat ini semua orang tutup mata, tidak ingin bantu saudara. Tapi kalau Tuhan bilang, hari ini aku akan menolong kau. Aku akan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Maka semua pintu yang tertutup akan terbuka buat saudara. Bahkan dia bisa kirim kekayaan bangsa-bangsa untuk memberkati saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Karena itu saudara, dengar baik-baik. Tuhan akan buat hidup kita semakin baik dan lebih baik. Karena apa? Karena itu memang keinginan Tuhan. Yang kedua, itu cara bukti bahwa Dia memelihara hidup kita. Dia akan buat kita semakin baik dan terus naik, bukannya turun jadi kepala buat. Saudara akan lihat hidup saudara naik. Dan yang ketiga, janjinya. Janjinya ya dan amin. Engkau akan naik bukannya turun jadi kepala bukan ekor. Dan yang keempat, kuasa Tuhan yang akan berdaulat atas hidup saudara. Karena itu saya agak sedikit kecewa dengan orang yang saya dukung saudara. Gara-gara menolak tim U20 Israel. Saya mengidolakan satu tokoh, tapi ya saya nggak usah sebut namanya. Kalau saudara tahu ya diam aja. Pokoknya dia ada di Jawa Tengah sana. Ya pasti tahu lah Pak katanya. Saya pikir, aduh, saya udah bilang 2004 hidup atau mati. Sekarang mikir-mikir dulu saudara. Jujur aja. Karena buat saya begini. Kalau dia ngomong cuman gara-gara untuk suara nanti di 2024. Saya cuman mau bilang gini, dia lupa. Ada Tuhan yang mengatur setiap langkah dan jalan hidup kita. Ada amin? Mau itu didukung oleh partai nomor 1. Tapi kalau Tuhan bilang gak jadi, orang itu gak bakal jadi. Ada amin? Aminnya cuma sedikit. Masih pengen ya dukungnya ya, gak apa-apa. Kalau saya sudah mulai 50-50 saudara. Saya sudah mulai lirik yang lain. Ya. Karena buat saya bukan soal ini. Karena kemarin saya bilang oke lah dia bisa meneruskan semua programnya Pak Jokowi. Tapi ternyata kuasa Tuhan yang berdaulat.
Ada amin? Jangan lupa. Ya, ya kemarin kita bisa lihat ya di sini ada salah satu pengacaranya ini juga ya. Seorang kita tahu kasus polisi kemarin ya. Kurang apa? Hebatnya kurang apa? Dia punya power, dia punya uang, dia punya kekuatan, dia punya segala-galanya. Tapi saya mau kasih tahu, kuasa Tuhan yang berdaulat. Ya, saya pernah bilang, bisa nggak dia masuk ke surga? Bisa. Karena selama dia minta ampun sama Tuhan, sama kayak penjahat di sebelah Tuhan Yesus, Tuhan pasti ampuni. Amin. Tapi karena dia telah buat salah, dia kena hukuman, dia harus tetap jalani hukumannya. Meskipun dia banyak uang, dia nggak bisa lolos. Karena apa? Kuasa Tuhan yang berdaulat. Ada amin? Begitu juga, mau jadi presiden, mestinya nggak usah bawa Israel, nggak nyambung. Anak mantu saya juga seorang pemain bola soalnya. Benar sudah, anak mantu saya seorang pemain bola. Dan kemarin dia bermain di PSM dan PSM juara. Tepuk tangan dulu dong buat PSM. Ya, emang luar biasa juga nih anak saya. Waktu dia main di Bali United juga juara. Terus dia dibeli sempat oleh Persita dari divisi 2 naik ke divisi 1. Tapi setelah itu dia langsung dibeli sama PSM. Dan sekarang PSM juara. Luar biasa. Buat saya, saudara, kita harus ingat. Kuasa Tuhan itu yang berdaulat atas pelayanan, hidup, usaha, pekerjaan kita. Atas keluarga kita. Jadi saya pastikan Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati saudara. Karena itu keinginan Tuhan. Karena itu cara Tuhan membuktikan bahwa dia memelihara hidup kita. Dan dia selalu pegang janjinya. Untuk membawa kita naik, bukannya turun. Karena itu hari ini yang terpenting adalah kita belajar dari pesta perkawinan di Kana. Tuhan Yesus itu diundang masuk. Ada di dalam pesta itu. Jadi saudara, mau naik, mau hidup saudara semakin baik, undang dia masuk dalam hidup saudara siang hari ini. Dan saya mau katakan itu cukup untuk membawa kita nanti hidup kita naik, bukannya turun. Rumah tangga kita tidak akan kekurangan manis. Usaha kita tidak akan pernah kekurangan pekerjaan proyek. Karena apa? Tuhan yang akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tidak ada satupun kami yang tidak ditolong Tuhan. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati Tuhan. Kami percaya dengan iman mujizat lepas mujizat terjadi di tempat ini. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa damai. Kami pulang membawa kemenangan. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati, mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan, mari jadi pelaku-pelaku dengan setia iman kita di hadapan Tuhan, amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan jika di antara Bapak Ibu tadi belum ambil amplop persembahan, boleh lambaikan tangan. Nanti teman-teman rekan pengerja akan bagikan bagi saudara. Depan Nana. Iya. Masih ada lagi? Boleh lambaikan tangan yang tinggi. Iya, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang kita bawa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Semuanya karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami mau memberi persembahan Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini agar dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang memberi,
maupun yang belum sempat memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati. Kita mau memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara, ini adalah nomor rekening untuk persembahan kita, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan kita. Ini adalah nomor rekeningnya. Saudara juga bisa melakukan transfer lewat QR code. Dan itu saja. Ada yang baru pertama kali ibadah di GBI Rem? Boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali ibadah di GBI Rem. Tidak ada. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah mengakhiri ibadah kami yang kedua di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah kedua. Tuhan Yesus berkati. Jeripaya hamba-hambamu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berkati hidup pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Pakai pribadi lepas pribadi lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan mereka jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Yang kami mampu. Tuhan, hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati pemilik hotel Ciputra, Mall Ciputra. Keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk kota Jakarta, kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum kami pulang, kami mau arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik sepanjang tahun ini, Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai kita jumpa di hari Jumat tanggal 7 di tempat ini. Mari sama-sama katakan.